12. Baiklah, baiklah. Setelah ditegur lagi, Wayne berhenti berbicara, kemudian menatap Jensen dengan mencibir. Jensen mengeluarkan jarum perak. Pertama-tama dia menusukkan jarum ke titik akupuntur manusia pada tubuh Tuan Alex. Titik akupuntur ini memiliki rasa sakit yang kuat, yang dapat menggairahkan pusat pernapasan dan peredaran darah, menjaga pernapasan tetap terbuka, dan membangunkan orang sakit. Selanjutnya, Jensen menggunakan 12 jarum untuk merangsang Yang dan menekan Yin. Setelah menyelesaikan semuanya, Jensen pergi ke wastafel dan mencuci tangannya secara perlahan. Semua orang di ruangan itu menatap Jensen, ada perasaan aneh di dalam hati mereka. Hanya menusuk beberapa jarum begini saja sudah beres? Apakah pemuda ini benar-benar bisa melakukannya? Bukannya mereka meremehkan Jensen, tetapi penyakit apa yang biasanya mereka derita? Kebanyakan dari mereka meminum obat botol dari rumah sakit, minum lebih banyak obat dan jarum suntik. Namun yang mereka lihat ini terlalu langka. Hihi, anak muda. Aku tahu apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu. Kamu ini sedang mengambil simpatik orang lain, kamu ingin menarik perhatian Tuan Alex. Tetapi, ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk memilih. Apalagi, terlalu tercela menggunakan perawatan medis seperti ini untuk mendapatkan posisi pekerjaan. Saat melihat Tuan Alex masih belum bangun, Wayne tiba-tiba berkata dengan sinis. Ah, di mana ini? Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, mereka hanya melihat Tuan Alex tiba-tiba terbangun di tempat tidur. Semua orang di ruangan itu berseru. Markus itu terus bertanya pada Tuan Alex apakah ada bagian yang masih merasa tidak nyaman. Memangnya ada apa denganku? Tuan Alex tampaknya sedikit bingung. Anak muda ini, hebat sekali. Orang-orang memandang Jensen lagi, mereka merasakan mata mereka seperti terbuka. Beberapa jarum perak menyelamatkan Tuan Alex dari pingsannya. Bagaimana mungkin? Wayne masih belum bisa menerima kenyataan. Dia pun tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Tuan Alex sebenarnya akan bangun sebelumnya, tetapi kami saja yang kurang sabar. Alhasil, setelah bocah itu menusukkan jarum di tubuh Tuan Alex, kebetulan Tuan Alex sadar. Benarkah? Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kalau begitu suruh Tuan Jensen bangun lebih dulu, coba menggerakkan tubuh. Tuan Alex tidak banyak berpikir. Menurut apa yang dikatakan Jensen, dia bangun dari tempat tidur dan berjalan. Dia menyadari bahwa tubuh lemahnya yang biasanya itu tampak memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Dia bahkan mulai tengkurap, kemudian melakukan lebih dari 10 push-up berturut-turut, kemudian perlahan berdiri sambil tertawa. Haha, sepertinya tulang-tulang di tubuhku baik-baik saja. Louis, kamu ada sesuatu untuk dimakan? Tuan Alex, aku punya. Sekretaris bergegas mengeluarkan biskuit dari dalam tas kerjanya. Saat melihat penampilan Tuan Alex seperti ini, Tuan Alex seperti baru saja sembuh dari penyakit serius yang perlu mengisi energi. Kalau baru bangun, apakah Tuan Alex punya kekuatan seperti ini? Apakah mungkin ini hasil dari akupuntur? Markus jelas melihat sesuatu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang melihat ke arah Wayne. Sedangkan Wayne merasa sangat malu karena kejadian ini. Kalian jangan menebak. Menurutku, itu disebabkan oleh keterampilan medis adik kecil ini. Dulu, meskipun aku tidak pingsan setelah menemui dokter di rumah sakit, namun rasa lemahnya itu tidak dapat diubah. Tidak ada gunanya diberi suplemen atau apapun. Pada saat ini, Tuan Alex juga melihat ke arah Jensen, raut wajahnya lebih menunjukkan rasa terima kasih kepada Jensen. Wayne merasa malu, dia rasanya ingin menggali lubang di tanah untuk tempat bersembunyi. Karena Tuan Alex sudah baik-baik saja, aku pamit. Jensen mengangguk, kemudian berbalik badan dan akan pergi. Saat melihat raut wajah Jensen tampak buruk, Tuan Alex pun dengan cepat bertanya. Tunggu, adik, apakah penyakitku ini sudah sembuh? Adik kecil, kemungkinan penyakit Tuan Alex belum sembuh, kamu bantulah dia. Markus juga ikut berteriak. Dia merasa penyakit Tuan Alex sama sekali belum sembuh. Ketidakpuasan di hati Jensen memenuhi udara, akhirnya dia berkata dengan santai. Sebelumnya aku bertindak untuk membantu, alasan utamanya karena tidak ingin kamu mati di sini. Ingatlah, aku ini dokter, tapi juga manusia yang juga memiliki martabat. Aku menyelamatkan orang yang juga memiliki prinsipku sendiri.
Mereka yang menghina pengobatan tradisional tidak akan terselamatkan. Yang merasa aku ada motif tersembunyi, tidak terselamatkan. Aku berinisiatif menawarkan bantuan, aku masih saja tidak dihormati, benar-benar tidak terselamatkan. Bagaimanapun, Tuan Alex dan yang lainnya merasa malu. Sebelumnya, mereka benar-benar meremehkan pengobatan tradisional. Aku tahu latar belakang kalian sangat besar, tetapi bagiku, hanya ada pasien dan bukan pasien. Identitas kalian tidak dapat mempengaruhiku, aku juga tidak berhutang budi kepada kalian. Aku membantu orang hanya untuk misi pengobatan tradisional, bukan karena tidak tahu malu malah seenaknya membantu orang lain. Jensen pun melanjutkan. Keterampilan medisku bukanlah murahan. Adik, aku memang meremehkan pengobatan tradisional sebelumnya. Di sini, aku meminta maaf padamu. Tuan Alex segera berdiri, kemudian berkata dengan tulus kepada Jensen. Markus menaruh rasa hormat, karena pada awalnya, dia juga mempertanyakan pengobatan tradisional dan mengira Jensen datang dengan adanya niat tertentu, tetapi ternyata dia salah. Inisiatif Jensen untuk membantu benar-benar tulus dari jiwa seorang dokter. Kemudian, Markus memelototi Wayne. Wanita itu tahu omong kosong, dan Wayne pun dengan cepat menundukkan kepalanya dan merasa bertambah malu. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi tidak mudah menyembuhkannya, karena ada kaitannya dengan beberapa hal, aku harus mencari penyebabnya. Jika aku ada waktu, aku akan pergi ke rumahmu untuk melihat-lihat. Mungkin aku bisa menemukan penyebabnya. Saat melihat Tuan Alex berinisiatif untuk meminta maaf, Jensen pun tidak akan terlalu pelit. Dia berkata dengan santai. Untuk resepnya, aku telah meresepkannya sebelumnya. Minum selama 3 hari. Saat obat mulai bekerja, gejalanya berkurang. Oh iya, kayu persik dalam resep sangat penting, itu yang diperlukan. Setelah Jensen selesai bicara, dia pun berbalik dan pergi. Mana resepnya? Tuan Alex segera melihat ke arah kerumunan. Sepertinya dirobek Dr. Wayne, lalu dia membuangnya ke jalan. Jawab Louis dengan buru-buru. Dr. Wayne, aku memerintahkan MU untuk segera menemukan resepnya. Jika kamu tidak berhasil menemukannya, aku benar-benar harus mempertanyakan keterampilan medismu. Cepat pergi. Ujar Tuan Alex sambil menatap Wayne dengan tidak puas. Aku akan pergi. Wayne bergegas pergi dengan keringat yang bercucuran deras. Jika Tuan Alex benar-benar marah, maka statusnya sebagai dokter yang merawatnya bisa terancam. Terlebih lagi, itu adalah kesalahan Wayne sendiri hari ini. Jika dia tidak begitu percaya diri, Tuan Alex tidak akan dalam bahaya. Namun, jalanan penuh sesak, dan resepnya yang robek telah lama hilang entah kemana. Alhasil, dia malah tengkurap di jalan untuk mengumpulkan potongan-potongan kertas. Hal ini menyebabkan banyak tatapan yang menatapnya aneh. Adik. Di sisi lain, Markus menyusul Jensen, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Namaku Markus, bolehkah aku tahu namamu? Markus telah mengetahui bahwa pemuda ini diperkirakan punya keanehan. Orang semacam itu tidak boleh dilewatkan. Jensen Scott. Hihi, adik kecil, aku yang lalai sebelumnya. Aku harap kamu tidak menganggapnya serius. Bisa dibilang kita ini tidak kenal satu sama lain, aku minta padamu, selanjutnya aku akan memanggilmu Saudara Jensen. Ngomong-ngomong, kamu sangat pandai dalam pengobatan. Dari siapa kamu belajar? Saudara Markus terlalu segan. Keterampilan medisku diajarkan oleh kakekku. Keluarga saya adalah keluarga yang bisa pengobatan tradisional. Mereka berbicara sambil berjalan. Dalam perjalanan, Markus meminta nomor telepon Jensen, tetapi Jensen dulu hidup dalam keadaan linglung, dia bahkan tidak punya ponsel. Markus sedikit terkejut. Di zaman seperti ini ternyata ada orang yang tidak memiliki ponsel. Dia pun menawarkan diri untuk membawa Jensen membeli ponsel. Kamu ini orang yang aneh, begitu membicarakan uang malah menyinggungmu. Namun, kamu sudah membantu Tuan Alex sebelumnya, bagaimanapun juga harus membayar biaya medis. Ini ada uang 20.000 yuan, kebetulan bisa membelikanmu ponsel. Markus tersenyum pada Jensen saat berbicara demikian. Meskipun Jensen tidak terlalu memperhatikan uang, tapi dia benar-benar ingin membeli ponsel, yang jauh lebih mudah. BMW berhenti di jalan pejalan kaki, tetapi Markus tidak pergi, dia malah menunggu Jensen di jalan. Yang terpenting adalah,
Dia tidak ingin ketinggalan Jensen dan ingin mendapatkan nomor telepon Jensen. Jensen pun berlari ke dalam gerai ponsel.